Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab pada saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang ingin mencari Allah sejak dulu, dan kita percaya bahwa Allah yang dicari oleh manusia itu tampak di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus dilihat oleh banyak orang sebagai Allah yang membuat mukjizat, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati, dan murah hati, dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi orang yang mencari Allah
menemukan Allah itu di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga itu kita sadari, dan Allah yang nampak dalam diri Yesus Kristus itu tadi disebut masih bekerja. Masih bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah dalam diri Yesus, kita sadari lagi, sudah bersatu di dalam diri kita. Jadi Allah emanasi dalam diri Yesus, dan Yesus itu bersatu dalam diri kita. Selalu kita diingatkan setiap saat buat Bapa, Putra, Roh Kudus, supaya Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya tidak hanya menjadi bagus kebiasaan kita, tetapi itu supaya bisa tetap disadari itu bekerja, berkarya di dalam diriku terus menerus. Ada kuasa di dalam diriku dari Allah lewat Yesus Kristus, dan itu di dalam diriku. Maka Allah bekerja lewat Anda, Roh Kudus hadir. Untuk itu marilah kita berpikir baik, berbuat baik, mencipta, kreasi, kreatif terus menerus. Yang busuk kita tinggalkan, yang jelek kita tinggalkan. Terus memperbaharui Roh Kudus itu. Maka kalau salah kita ampuni, kita mencoba mencipta lagi, baru lagi di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mari saat ini kita sadari Tuhan memberi kuasa kepada kita yang sudah bersatu dalam diri kita, masih bekerja. Kalau aku menghakimi adil, aku bertindak adil, pokoknya yang baik, baik terus menerus. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus tidak hanya aku ucapkan dan aku kerjakan setiap saat, tapi kita mohon itu berkarya, itu terjadi dalam diri kita. Sehingga dunia ini, alam ini, dan sesama ini selalu diperbarui lewat kehadiran Anda, di mana Tuhan sudah hadir di dalam diri Anda masing-masing. Anda menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan, mencipta, membuat semua selalu baru. Amin.